Nabi Musa merupakan salah satu utusan Allah yang hidup di Mesir pada zaman kejaman Raja Fir'aun. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa ialah kemampuannya membelah lautan, sehingga dengan mukjizat ini beliau dan para pengikutnya dapat menghindari kejaran pasukan Fir'aun. Kesabaran serta keteguhan hati Nabi Musa dalam menghadapi raja yang zalim ini menjadikan beliau termasuk salah satu daripada nabi dan rasul ulul azmi. Kata ulul azmi berasal dari dua kata, yakni ulul dan azmi. Arti dari kata ulu atau kata uli adalah memiliki, sedangkan arti daripada kata azmi adalah tekad atau keteguhan hati yang kuat. Berikut ini kisah Nabi Musa saat membelah Laut Merah dan kemenangannya membinasakan Fir'aun dan pengikutnya. Kelahiran Nabi Musa. Pada zaman dahulu, negeri Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zalim bernama Fir'aun. Ia merupakan raja yang sangat sewenang-wenang menindas penduduknya. Fir'aun juga dikenal sebagai raja yang sombong, suka memperbudak dan memecah belah penduduknya, serta mempekerjakan mereka dengan kerja paksa. Suatu hari, Fir'aun bermimpi ada api yang datang dari Baitul Muqaddis yang membakar negeri Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Merasa ada yang janggal dari mimpinya. Akhirnya, Fir'aun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Setelah Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi, penduduk Mesir semakin fanatik dengan penguasa mereka, yaitu Fir'aun. Dengan sewenang-wenang Fir'aun berhasil menekan penduduk agar mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam satu surah yang artinya, maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda daripada kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Selama bertahun-tahun, Nabi Musa dan para pengikutnya telah bersabar menghadapi Raja Fir'aun dan tentara-tentaranya yang dengan sewenang-wenang terus menindas. Tak hanya itu, semakin hari Fir'aun juga semakin menentang dan memusuhi kebenaran agama. Pada puncaknya, Fir'aun dengan segala kesombongannya mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Maka dari itu, Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah sebagai berikut. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak akan beriman hingga melihat siksaan-siksaan yang sangat pedih." Nabi Musa membelah lautan hingga akhir atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk keluar dari Mesir dan menuju negeri Syam. Mendengar kabar ini, kemarahan Fir'aun semakin memuncak
sehingga ia mempersiapkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Pasukan Fir'aun terus mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Beberapa pengikut Nabi Musa mengadu bahwa pasukan Fir'aun hampir menyusuli mereka. Pasalnya, di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Pada saat itu, keadaan benar-benar genting dan terhempit dialami oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Namun dengan segala kekuatan iman yang dimiliki, Nabi Musa berusaha menenangkan para pengikutnya. Setelah itu turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Setelah lautan terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya bergegas melintasi jalan tersebut. Kemudian disusul oleh Fir'aun dan para pengikutnya yang mencoba untuk ikut melintasi jalan tersebut. Akan tetapi lautan telah kembali seperti semula. Akhirnya Fir'aun dan pengikutnya tenggelam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu surah yang artinya, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semua, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar atau mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak mau beriman dengan Nabi Musa." Para peramal mengartikan bahwa akan lahir seorang bayi dari keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Mendengar arti mimpi tersebut, Fir'aun sangat ketakutan. Maka ia memerintahkan apabila ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel untuk segera dibunuh. Musa lahir pada saat pembunuhan terhadap anak laki-laki tengah berlangsung. Oleh karena itu, ibunya memilih menjauh dan mencari tempat yang aman dari jangkauan tentara-tentara Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan ibu Musa untuk menyusuinya dan meletakkannya di dalam peti, kemudian diturunkan ke sungai. Dalam sebuah surah Allah berfirman, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang daripada rasul dan menjadikannya salah satu daripada seorang nabi." Hanya sekian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi